Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan pada hari ini kita bisa bertemu kembali, walaupun di LMS ya, bertatap muka. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pada mata pelajaran informatika. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang dampak sosial informatika. Ya. Dampak sosial informatika. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan berbagai dampak positif atau dampak sosial positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu untuk menganalisis contoh kasus digital, baik itu privasi data, cyberbullying, disinformasi, jejak digital, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, setelah siswa mengikuti pelajaran ini, maka siswa diharuskan langsung untuk menunjukkan sikap tanggung jawab dalam penggunaan teknologi melalui refleksi tertulis. Oke. Ini ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, di awal pertemuan saya akan memberikan sedikit informasi yang terupdate atau informasi yang terkini tentang statistik penggunaan smartphone dan internet terbaru. Ini diambil tahun 2025 ya. Jadi, di Indonesia pengguna smartphone atau handphone dan internet ini semakin meningkat pesat. Ya, jadi semakin meningkat. Setiap tahun itu meningkat. Dan saat ini lebih dari 70% populasi menggunakan smartphone dengan durasi. Nah, rata-rata penggunaan harian ini mencapai 4 jam. Jadi dalam 24 jam itu rata-rata penggunaan handphone itu mencapai 4 jam. Bahkan dari artikel lainnya itu lebih dari 4 jam. Kemudian saat ini internet ini sudah menjadi sarana utama untuk mendapatkan informasi. Kalau dulu digunakan untuk hiburan, sekarang sudah digunakan menjadi salah satu sumber utama atau sarana utama untuk mendapatkan informasi. Kemudian digunakan juga untuk berkomunikasi serta belajar. Ya, seperti ini. Kita belajar menggunakan teknologi. Kemudian tren terbaru menunjukkan bahwa penggunaan media sosial seperti IG ya, IG, kemudian apa lagi? TikTok, kemudian apa lagi? Facebook, ya, dan lain-lain itu semakin populer di kalangan generasi muda. Jadi hal ini juga sekaligus menciptakan peluang dan juga tantangan, terutama dalam hal literasi digital dan keamanan online. Oke, kan? Nah, sebuah survei oleh Talker Research di tahun 2024 yang melibatkan sekitar 2.000, ya surveinya 2.000 orang responden, menyebutkan bahwa rata-rata remaja menghabiskan, bayangkan nih, 6,6 jam dalam satu hari. Ya, rata-rata remaja menghabiskan 6,6 jam per hari untuk mengakses media sosial. Kemudian studi lainnya menyebutkan bahwasanya remaja Indonesia usia sekolah ini ada berbeda. Rata-rata menggunakan media sosial menggunakan smartphone selama 3 jam 26 menit per hari. Ya, artinya kalau kita lihat di atas 3 jam per hari. Nah, ada lagi menyebutkan bahwa di 5 kota besar Indonesia, remaja usia 13 sampai 19 tahun ini menghabiskan rata-rata, bayangkan nih, 7 jam sehari untuk bermain media sosial. Hanya media
sosial, belum yang lain-lainnya, belum game dan segala macam. Bayangkan. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini 5 kota besarnya. Yang mana? Ya, yang satu ada DKI. Kemudian apa lagi? Bandung. Yang ketiga, Surabaya. Yang keempat ada Tangerang. Dan yang kelima ada Medan. Nah, ini ada Medan setara dengan Semarang dan Makassar. Ini grafik atau aktivitas media sosial yang terbanyak. Ya. Mempunyai aktivitas media sosial tertinggi di Indonesia. Jadi ada 5 kota tadi. Nah, ini untuk yang media sosialnya. Kalau kita lihat dari grafik ini, bahwasanya media sosial yang paling banyak diakses adalah YouTube. 143 juta pengguna. Kemudian baru Facebook, baru TikTok, baru IG, dan yang terakhir LinkedIn. Itu media sosial yang digunakan. Ratingnya. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang aspek positif atau dampak positif yang bisa kita ambil dalam pemanfaatan teknologi. Yang pertama, kita lihat ini, peningkatan akses informasi. Informasi kini lebih mudah diakses, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa di seluruh dunia. Iya, kalau dahulu kita beberapa tahun yang lalu ya, apalagi 10 tahun, 20 tahun yang lalu, itu untuk mengakses informasi itu sangat sulit ya, teman-teman ya. Misalnya, kalau misalnya kelulusan untuk penerimaan mahasiswa baru misalnya, itu hanya bisa kita akses atau kita dapatkan hanya melalui koran. Sedangkan koran itu hanya terletak di kota-kota. Kabupaten dulu jarang, ya. Kabupaten itu masih belum ada terbit koran. Jadi kita menunggu misalnya di Pontianak, kan? Misalnya terbit subuh pagi di Pontianak. Nah, nanti nyampai di kita di Sanggolido atau di Jagababang itu udah siang atau udah sore. Misalnya nunggu bis udah nyampai ke Sanggolido atau Jagababang, baru kita bisa membaca korannya. Karena dulu belum ada handphone ya, belum seperti sekarang. Kalau sekarang ini hitungan detik, 0,0 detik aja informasi udah bisa tersalurkan, ya. Kejadian apa yang ada di Pontianak atau di Indonesia atau di negara luar pun itu hanya sepersekian detik itu udah bisa kita terima menggunakan ya handphone melalui jaringan internet, ya. Nah, itu peningkatan akses informasi. Kemudian komunikasi, ya. Kalau dulu kita komunikasi menggunakan misalnya via pos melalui surat. Kalau surat dulu itu mengirimkan itu kalau dari kita Kalimantan Barat ke Jawa itu biasanya 2 minggu baru sampai. Nanti diantar lagi misalnya 3 hari. Setelah itu nanti dibalas lagi. Nah, waktu balasnya misalnya 2 hari. Nanti diantar balik lagi, dikirim lagi 2 minggu. Bayangkan, kalau kita hitung udah berapa nih? Udah 1 bulan 5 hari. Baru untuk satu informasi. Kalau misalnya ada yang keluarga yang sakit, yang mau meninggal, itu udah selesai dulu acaranya, udah digugurkan, udah 7 hari, udah 30 hari, 40 hari, baru informasinya nyampe ke kita ya. Ini yang satu tadi, ini yang kedua, kemudian yang ketiga, peluang pendidikan online. Oke, kalau dulu kita lihat orang belajar itu perlu kelas ya, perlu ada gurunya, perlu ada siswanya di dalam satu ruangan. Jadi semuanya serba bersentuhan. Kalau sekarang tidak, seperti sekarang ini. Sekarang ini saya mengajar misalnya dari rumah, kan? Dan saat ini kalian mengaksesnya melalui handphone di rumah juga masing-masing.
ada yang di Jawi Babang, ada yang di Seluas, ada yang di misalnya di perbatasan Malaysia kan, di Serikin itu udah masuk Malaysia. Tetapi dengan waktu yang bersamaan, kalian bisa mengakses materi yang saya berikan ini. Ini termasuk peluang pendidikan online. Jadi kita bisa belajar dimanapun, kapanpun ya. Yang penting kita aksesnya menggunakan via bisa laptop, bisa handphone, dan terhubung di jaringan internet. Jadi kapanpun kalian buka itu bisa. Nah, kemudian negatifnya. Selain dampak positif, teknologi juga ini bisa memberikan dampak yang negatif. Jadi seperti pisau atau pedang ya, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka dia bisa menjadi alat untuk membantu kita atau malah dia bisa mencederai kita ya. Makanya kita diminta untuk menggunakan teknologi ini dengan bijak. Nah, ini nanti kata kuncinya. Oke, kita lihat. Yang pertama, penyebaran hoax. Ya, bahaya sekali sekarang. Karena informasi yang kita baca, yang kita terima, baik itu melalui media sosial ataupun lainnya itu, banyak sekali berita yang belum dipastikan kebenarannya. Bahkan memang sengaja dibuat uh, untuk merusak suasana. Jadi ada berita-berita palsu yang memang sengaja disiapkan untuk ya agar menyesatkan pemahaman orang lain. Entah itu dengan memfitnah atau ya segala macam ya. Ini bahaya hoax nih. Kemudian cyberbullying. Nah, kedua ini ternyata bullying ini tidak hanya terjadi di dunia yang nyata, tetapi di dunia maya pun banyak sekali kejadian cyberbullying ini ya. Bahkan ini lebih parah lagi dampaknya. Karena kalau terjadi misalnya di sekolah, mungkin hanya satu sekolah itu yang melakukan pembulian. Tetapi kalau sudah di dunia maya, maka satu dunia war ya, dunia world atau dunia ini bisa mengetahui atau melihat langsung dari pembulian itu. Coba kita lihat sekarang fenomena yang terjadi, misalnya cyberbullying yang di media sosial. Itu dampaknya itu bisa sangat-sangat menghancurkan mental seseorang. Ini bahaya sekali. Kemudian yang ketiga, ini tadi hoax, dua cyberbullying, yang ketiga kecanduan teknologi. Nah, kita lihat tadi durasi penggunaan handphone itu kata sebuah artikel mengatakan sebaiknya handphone itu digunakan di bawah 2 jam per hari. Di bawah 2 jam per hari, apalagi untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun atau balita. Nah, nyatanya banyak info-info yang sudah beredar bahwasanya kita ini lebih dari 7 jam per hari dalam penggunaan teknologi. Apa dampaknya? Ya bisa di kesehatan mata kita ya, yang dahulunya jelas untuk melihat, sekarang udah mulai-mulai kabur kan. Kemudian ya banyak dari mental kita karena hanya terfokus di misalnya game online, judi online kan. Nah, ini kalau dari kesehatan, belum dari ekonomi ya, banyak sekali. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar yang sudah belajar tentang ini, kita harus tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi agar kita hanya eh, mengambil dampak positifnya dan kita bisa meminimalisir dampak nih aspek negatifnya ya. Kita ya minimalisirkan sekecil mungkin.
Nah, grafik evolusi internet itu kita lihat dari tahun 2010. 2010 itu Indonesia baru mencapai 30 juta atau sudah mencapai 30 juta penggunaan internet. Naik ke 2015 itu sudah naik menjadi 132 juta. Bayangkan, dari 30 menjadi 132 juta, berarti naik berapa? Naik 102 juta dari 2010 ke 2015. Kemudian kita lihat lagi dari 15 ke 20 itu lonjakannya itu waktu Covid ya. Waktu Covid ini menjadi percepatan transisi digital. Dari 102 menjadi 196. Jadi naiknya 94. Ya. Kemudian hingga kini 2025 itu sudah diperkirakan mencapai 300 juta pengguna internet. Wow, 300 juta teman-teman. Ini dengan arti satu orang itu bisa mengakses melalui lebih dari satu perangkat ya. Misalnya satu orang itu buka lewat HP, kemudian HP-nya ada dua, kemudian lagi buka lagi lewat komputer, jadi terbaca totalnya 300 juta. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke analisisnya. Analisis dampak sosial. Oke, kita lihat relevansinya karena kita berada di Jogababang, kita coba menganalisa apa sih dampak sosialnya yang kita rasakan di Jogababang itu. Pertama, dampak ekonomi. Okay. Informatika telah menciptakan peluang baru dalam sektor ekonomi seperti e-commerce yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat Jogababang untuk berbelanja dan berbisnis secara online. Oke. Kalau dulu kan kita dari Jogababang ini untuk menuju Kabupaten Kebengkayang itu kalau udah jalan bagus ini sekitar 2 jam nih. Rata-rata 2 jam. Kan? Kalau sekarang, kalau kita untuk berbelanja, kita hanya perlu buka handphone, sambungkan ke internet, ya, ke jaringan, maka cukup hanya di dalam kamar pun kita bisa berbelanja. Ini kita bisa mengakses e-commerce. Itu sudah perkembangan yang jauh sekali. Dan dampaknya juga sudah bisa kita rasakan dengan, ya, pokoknya jauh sekali. Kalau dulu kita harus berangkat, harus membawa uang cash kan, ya 2 jam. Kenapa? Gimana ruang kerja? Terus nih, sana aja. Kemudian yang kedua, budaya. Analisis dampak sosialnya di budaya ini, penggunaan teknologi informasi membantu melestarikan budaya lokal melalui media digital. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya kan budaya lokal, kampung budaya lokal ini yang jago ini budaya misalnya gawai atau lagi musik tradisional Solo Tuang itu lagi gencar-gencarnya di up kan melalui media sosial atau media digital ini yang biasanya hanya kecamatan ini yang mengetahui sekarang itu untuk tingkat provinsi itu udah sering kali kita perlihatkan budaya-budaya lokal ya. Ya, seperti tadi Silotuang, musik tradisional ini sudah ditampilkan untuk membuka acara-acara budaya. Nah, jadi orang udah tahu bahwasanya ketika nanti muncul budaya ini, oh dari Jogababang, kan? Ini udah menjadi identitas semekat karena di-up tadi oleh media digital. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Nah, sama seperti saat ini kita belajar ini tidak mesti saya harus ke kelas dan kalian juga harus masuk ke kelas ya, pakai papan tulis, pakai spidol. Cukup saya ngajar dari rumah. Misalnya karena ini temanya tentang penggunaan LMS ya.
Walaupun biasanya kita belajar di kelas, di lab, tapi hari ini saya coba mengisi materi menggunakan e-learning atau LMS, Learning Management System. Ya, seperti ini. Belajar daring untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Babang. Apalagi kemarin waktu kita COVID ya, terasa lagi dampaknya. Kita belajar, kita masuk misalnya di Google Classroom ya, di LMS itu, maka kita bisa berinteraksi di situ walaupun kita saat itu tidak bersama, tetapi kita bisa merasakan kebersamaan dan pembelajaran itu di dalam teknologi yang kita gunakan. Nah, kemudian dampaknya, dampak ekonomi di e-commerce dan lapangan kerja. Jadi dampak penggunaan teknologi di dunia ekonomi, ya, sama seperti tadi e-commerce, kemudian lapangan kerja. Nah, kita lihat di sekeliling kita berapa banyak remaja-remaja yang mampu menghasilkan uang. Nih, rupiah hanya ya modal skill tadi, keterampilan tadi, dia mampu membuat konten yang baik kan sehingga banyak follower, banyak viewers, kemudian mereka mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari konten yang dibuatnya. Jadi sekarang walaupun dari rumah, dari kamar, tetapi kita bisa mendatangkan pundi-pundi uang, ya. Yang penting kita membuat konten yang bagus, kita upload, kemudian mendapatkan followers dan viewers yang tinggi, maka uang akan datang dengan sendirinya. Ini salah satu peluang dari lapangan kerja yang saat ini. Kemudian dampak budaya dalam era digital. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa menampilkan atau melestarikan budaya kita up hingga ke provinsi. Namun, jangan lupa juga tadi seperti saya bilang bahwa teknologi ini seperti pedang yang mempunyai dua mata. Apabila kita tidak mampu untuk mengambil sisi positifnya, maka kita akan terkena arus negatifnya. Apa negatifnya? Misalnya perubahan gaya hidup ya. Kalau saat ini kita kan bisa mengakses YouTube ya. YouTube itu kontennya dari seluruh Indonesia atau dunia. Nah, apabila kita melihat budaya-budaya yang tidak ya seperti kita ya, budaya timur yang dengan kearifannya, dengan kesopan santunannya kan. Kita melihat misalnya budaya barat yang biasa menggunakan pakaian-pakaian yang tidak senonoh atau yang tidak layak untuk kita tampilkan, maka kita bisa berubah gaya hidup kita menjadi seperti orang barat. Padahal kalau kita di timur ini itu tidak pantas untuk kita tampilkan, apalagi kita ini mempunyai keagamaan ya. Oleh karena itu kita harus bisa memfilter. Kita filter. Kemudian pelestarian budaya. Nah, ini tadi nih. Kalau kita bisa mengambil dampak positifnya, kita bisa bahkan mempertahankan tradisi yang ada. Jadi kita up ya, dan seperti kita patenkan yang itu ya. Jadi budaya itu orang tahu bahwasanya budaya ini dari sini loh, ya. Nah, ini tadi seperti tadi dampak pendidikannya seperti apa, ya. Kalau akses sumber belajar ini, kalau dulu kita kan hanya pergi ke perpustakaan, ada buku dan segala macam. Kalau sekarang tidak, kita bisa ambil dari artikel, dari internet, bahkan di jam AI ini kita bisa mengakses sumber belajar dari AI ya. Tentu tidak kita langsung ambil 100%, ya. Kita lihat lagi, kita saring lagi apakah betul ya sesuai dengan apa yang sedang kita pelajari, karena tidak semua AI juga memberikan jawaban yang benar dan baik. Ini yang pembelajaran jauh seperti kita laksanakan sekarang. Kalau sekarang kan ini kita tanpa interaksi langsung. Kalau pembelajaran jarak jauh ini bisa kita lakukan juga dengan pembelajaran daring. Kita bisa menggunakan Zoom atau Gmeet. Nah, di sini kita bisa bertatap muka dan kita bisa belajar bersama. Ini tentunya dampak positif yang perlu kita ambil.
sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, ini yang penghujung ini adalah durasi penggunaan harian. Kita lihat penggunaan yang sebut. Analisis menunjukkan bahwa waktu layar berlebih berdampak negatif pada kesehatan mental siswa. Disarankan penggunaan smartphone dan internet dibatasi hingga 2 jam. Kita ini hanya cukup 2 jam per hari. Nah, untuk keseimbangan hidup yang lebih baik ya, baik mental kita, mata kita, keuangan kita dan lain-lain kan. Nah, bayangkan kalau sekarang remaja itu sudah menghabiskan lebih dari 7 jam. Mau seperti apa nanti ke depannya ini? Apalagi nanti ditambah game online, belum lagi judul. Aduh, jangan ya judul ya. Sekaya apapun kalian, sebanyak apapun uang kalian, itu akan habis ya judul ini. Karena judul ini sudah sebuah sistem algoritma, tidak ada orangnya yang membuat algoritma membuat adminnya yang kalah ya. Nanti kalian diumpan, dikasih 200.000, nanti ditarik 1 juta, kan? Kasih lagi 300.000, ambil lagi 5 juta. Jadi untuk kalian itu mustahil untuk menang ya. Mustahil. Nah, ini ada kuis sedikit. Apa dampak negatif utama dari penggunaan media sosial? Apa dampak negatif utama dari media pakai penyebaran hoax? Apakah kecanduan teknologi? Apakah cyberbullying atau isolasi sosial? Nah, sekarang nanti ini kamu pahami ya, apa itu hoax tadi kan yang sudah saya bahas. Kemudian kecanduan teknologi itu seperti apa sih? Kemudian bagaimana kita bisa lepas atau jangan sampai kita kecanduan teknologi, kemudian cyberbullying juga. Nah, solusi dan tindakan. Literasi digital. Oke. Ini solusinya. Ini yang hal-hal yang bisa kita ambil ya. Kita lakukan agar kita bisa terlepas dari dampak negatifnya. Yang pertama itu literasi digital. Jadi kita pahami dulu informasi dan kita belajar cara memanfaatkan teknologi dengan bijak, ini pokoknya bijak ya. Kemudian etika online. Ya. Tidak hanya ketika kita bertatap muka saja kita mempunyai etika, tetapi di online, di dunia maya juga kita berlaku online ya, berlaku etika. Apa contohnya? Banyak sekali ya etika ya. Salah satunya adalah tidak melakukan cyberbullying di dunia maya juga salah satu etika. Kemudian tidak menyebarkan berita yang hoax juga sudah etika yang baik. Kemudian tidak menyebarkan password seseorang itu juga etika online. Kemudian apalagi banyak sekali. Misalnya kita tidak memamerkan aurat kita di dunia digital atau di dunia maya atau di media sosial juga adalah salah satu dari etika online. Yang terakhir, pengawasan orang tua. Nah, orang tua juga tidak terlepas dari pengawasan ya. Karena bagaimanapun peran orang tua ini tentunya dibutuhkan dalam membimbing penggunaan teknologi agar aman dan bermanfaat. Karena banyak sekali yang sudah kita lihat usia yang belum cukup atau usia yang masih di bawah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun itu sudah pandai untuk mengakses video-video misalnya tentang pornografi atau yang hal-hal yang masih tidak Pak. ya Ulangi ya. hal-hal yang belum sesuai umurnya tetapi mereka sudah mengaksesnya ya. Apalagi jangan sampai mereka terlibat dalam judi online. Oleh karena itu
pengawasan orang tua juga sangat dibutuhkan dalam fungsi kontrol di sini. Nah, ya, nanti ada tantangan, peluang, dan tantangannya apa dalam penggunaan teknologi ini? Tantangannya adalah mengatasi masalah penggunaan teknologi yang berlebihan dan penyebaran informasi yang salah. Oke, berarti ada dua, ya. Jadi tantangannya ini, bagaimana sih kita menggunakan teknologi ini tidak lebih dari 2 jam per hari. Dan bagaimana ini tadi kan penyebaran informasi yang salah. Bagaimana agar kita tidak menyebarkan informasi yang salah, yang hoax. Jadi kita filter dulu, kita saring dulu, jangan langsung dapat share. Jadi orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kemampuan untuk memfilter informasi, maka mereka akan. Kemudian yang kedua adalah peluang. Peluangnya pada saat kita penggunaan informatika muncul dari integrasi teknologi dan pembelajaran akses informasi yang lebih luas. Ya, jadi peluangnya ini dalam pembelajaran dan akses informasi. Oke, sama seperti ini, kita bisa mengakses pembelajaran kapanpun, dimanapun ya, selama ada koneksi internet dan kita menggunakan handphone atau komputer, maka proses pembelajaran akan bisa menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih efektif. Juga informasinya lebih luas. Kemudian tindakannya diambil meliputi meningkatkan literasi digital dan kesadaran. Nah, kita harus tadi literasi digital dan kesadaran tentang dampak sosial teknologi. Kita itu harus sadar bahwasanya teknologi ini tidak hanya memberikan dampak yang baik, tetapi ada juga loh dampak yang buruk ketika kita tidak mampu menggunakannya dengan baik. Nah, ini statistiknya, nanti bisa kalian baca ya. Nanti akan saya upload atau saya unggah di LMS. Apa kesimpulannya? Ya, saya berikan satu kesimpulan bahwa misalnya satu saja ya. Nanti kalian berikan kesimpulan yang lain. Kesimpulannya adalah bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, nanti kalian sebutkan sendiri. Kira-kira seperti inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kalian buka lagi LMS-nya, lalu kalian laksanakan sesuai perintah yang sudah diberikan. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.